hadirin para hadirat ingkang kula hormati, pengawasan kitab Al-Matnus Syarif karya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Alhamdulillah kalau wingi sampun harlah NO yang ke-99 yang baik yang hadir secara tatap muka di Bangkalan ataupun yang hadir secara online melalui YouTube. Alhamdulillah yang menyaksikan, yang hadir kemarin sampun diijazahaken kitab niki kepada seluruh warga NU. Al-Matnus Syarif karyaipun Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian rotibnya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, semuanya sampun diijazahaken. Berarti pengajian malam hari ini berarti pengajian yang sampun legal, sampun diizini, dapat ijazah, dapat izin dari keluarga besar Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalan. Mugi-mugi dados tambahan barokah, mugi-mugi dados tambahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, malam niki membahas tentang los. Terakhir kemarin bahas pertemuan ingkang takbiratul ihram gitu. Kemarin bahas takbiratul ihram gitu. Sepi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sampun membahas kemarin tentang rukun-rukun sholat, ya. Rukun-rukun sholat atau fardunya sholat wonten 18. Kemarin sampun dibahas 10. Saniki nomor 11 fardunya sholat. Engkang nomor 11 adalah al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Niki termasuk daripada fardunya sholat, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-12 atsani asyara at-tuma'ninatu fih, duduk di antara dua sujud itu pun harus ada tumakninanya. Tumakninah niku berhenti sejenak sepanjang selama bacaan subhanallah. Terus kalau ada sholat, kemudian sholat kilat, sholat taraweh 7 menit atau 5 menit, bagaimana hukumnya? Selama ada tumakninanya, rukuknya ada tumaknina, iktidal ada tumaknina, sujudnya ada tumaknina, duduk di antara dua sujud ada tumakninanya, maka sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang tidak boleh, yang tidak sah adalah sholat yang tidak ada tumakninanya. Misalkan sujudnya tidak ada tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Sujudnya seperti sujudnya orang yang sujudnya ayam yang makan jagung itu kan cepat begini. Itu tidak ada tumakninahnya. Tidak ada jedah, berhenti sejenak. Nah, pada waktu kita rukuk, pada waktu kita iktidal, pada waktu kita sujud, dan pada waktu kita duduk di antara dua sujud, ini harus ada tumakninah. Kemudian ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhir. Yang ke-13 adalah tahiyat akhir. Fardunya sholat tahiyat akhir. Apa tahiyat akhir itu? Tahiyat akhir itu adalah bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku namanya tahiyat akhir. Harus hafal. Karena mboten hafal tahiyat akhir tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Pak Haji Ja'far.
Mboten saged digantos dengan bahasa Indonesia, sama dengan Fatihah. Tahiyat akhir tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Seperti Fatihah. Kalau seandainya ada orang masuk Islam, baru masuk Islam, atau baru balik, baru bisa sholat, tapi tidak hafal dan tidak bisa tahiyat akhir, bagaimana solusinya? Dia harus kita kasih solusi, dia tetap wajib sholat, okay. Tapi Fatihah dan tahiyatnya bagaimana? Diganti dengan zikir yang sebisanya. Zikir yang sebisanya bagaimana? Fatihah belum hafal karena dia baru masuk Islam, maka diganti dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Tahiyat akhir belum hafal, maka dia harus diganti dengan zikir. Ganti dengan zikir, subhanallah. Tidak boleh orang baru masuk Islam, panjenengan misalkan masuk Islam atas berkat usahanya sampean. Terus kemudian orang ini belum hafal Fatihah, belum hafal tahiyat akhir. Sampean ajak sholat, kemudian sampean langsung harus hafal Fatihah. Hari ini harus hafal Fatihah. Akhirnya metu maneh mlebu keluar dari agama Islam. Harus pelan-pelan. Islam itu bil mauidhatil hasanah, bil hikmah, dengan hikmah dan mauidhah hasanah, dengan tuturan yang bagus, dengan hikmah, kalam-kalam yang penuh hikmah. Ar-rabi' asyara al-qu'udu fih. Yang ke-14 adalah fardunya salat adalah duduk ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir harus duduk. Tidak boleh tahiyat akhir dibaca dengan keadaan berdiri atau dengan keadaan jongkok, kecuali kalau orang-orang yang tidak normal, tidak bisa duduk, maka sholatnya dengan bagaimana? Sholatnya dengan tidur miring pada lambung kanan, kepalanya di mana sana? Utara, kakinya di selatan. Yang menghadap kiblat adalah dada sama perutnya. Dada sama perutnya sampai kaki yang depan itu menghadap kiblat. Kalau tidak bisa maka tidak kuat, tidak bisa dipindah, sakitnya stroke, maka sholatnya dengan tidur terlentang. Bagaimana tidur terlentang? Kepalanya di sana, kakinya menghadap kiblat. Kepalanya di timur, kakinya, telapak kakinya yang ada di barat. Sholat seperti itu. Baru kalau seperti ini tidak apa-apa tahiyat akhir dengan tidur, tahiyat akhir dengan tidur miring, dengan tidur terlentang, terserah. Kemudian atau ada orang yang memang sangat gemuk sekali, kayak sumo itu, kayak peserta pemain sumo, gemuk sekali misalkan, sampai tidak bisa duduk. Tidak mampu duduk, masuk pada orang yang tidak mampu duduk. Maka sholatnya bagaimana? Dia rukuk tidak bisa, dia sujud tidak bisa, dia duduk tahiyat akhir juga tidak bisa. Maka sholatnya dengan berdiri saja. Kalau berdiri mampu dia, berdiri semua. Rukuknya dengan berdiri. Bagaimana rukuk dengan berdiri? Rukuk dengan isyarat, tapi dia tetap dalam keadaan berdiri. Sujudnya pun dengan isyarat. Tapi dia tetap dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Kemudian al-khamisah asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fih. Membaca solawat kepada kanjeng Nabi itu masuk daripada fardunya solat. Orang sehebat apapun, dia hafal 30 juz. Tapi kalau solatnya tidak membaca solawat kepada kanjeng Nabi, maka solatnya tidak sah. Tidak sah solatnya. Ini kesepakatan ulama loh. Salat mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i yang kita pelajari pada malam hari ini semuanya mengatakan bahwasanya sholawat kepada Nabi itu adalah masuk daripada fardunya sholat. Kemudian yang ke-16 as-sadisa asyara al-muwalat. Muwalat itu langsung dikerjakan. Habis iktidal, habis ruku ya iktidal, habis iktidal ya sujud.
langsung, okay. Tidak boleh berhenti lama. Iktidal rukuknya lama sekali. Sampai makmumnya tinggal siji. Dari siji, lama. Apalagi waktu berdiri. Salat Isya di Masjid Al-Islah yang dibaca rakaat pertama adalah setelah Fatihah Al-Baqarah, full semuanya Al-Baqarah. Rakaat kedua yang dibaca adalah Ali Imran full. Hebat Masjid Al-Islah. Lek ono makmume sik tahan. Saya cerita sedikit. Di Tarim, kotanya para wali ini bukan main ini. Kotanya para wali di Tarim, Hadramaut. Pada waktu itu musim panas, musim kemarau. Terus lama sekali tidak hujan, kemarau. Musim kemarau. Kemudian orang-orang Tarim melaksanakan sholat istisqa di dalam masjid. Di dalam masjid. Sang imam sesuai dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Rakaat kedua baca surat Ali Imran. Tengah-tengah surat Al-Baqarah mereteli garis satu-satu saja. Rakaat kedua tinggal satu soft, baca surat Ali Imran, tengah-tengah Ali Imran mereteli semuanya, hilang semua makmumnya. Hanya tinggal satu tok makmum. Tinggal satu tok. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang di kabeh makmum itu. Dibilangi sama makmum yang satu yang masih bertahan itu. Semuanya lari, ya Syekh. Semuanya kabur semua karena sampean baca Al-Baqarah, Ali Imran lama sekali. Oh, sampean hebat katanya imamnya. Sampean hebat tetap bertahan di sini, masya Allah. Dipuji-puji sama imamnya. Makmum yang satu ini dijawab sama makmum ini, ya Syekh, saya di sini ini tugasnya nutup masjid, matikan kipas angin, matikan lampu, ngenteni sampean cek suwe ini. Jadi sampai segitu Mu'adz bin Jabal diutus sama Rasulullah ngimami lama, kemudian terdengar sama Rasulullah ngimami lama, sujudnya lama. Mu'adz bin Jabal dimarahi sama Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu menjadi tukang fitnah, menyebarkan fitnah bahwa agama Islam ini tidak seperti itu. Agama Islam ini penuh dengan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah kepada orang-orang, jangan sampai kamu menyulitkan. Kanjeng Nabi sholat, ya, pada suatu hari kedengaran anak kecil menangis, langsung dicepatkan sama Kanjeng Nabi. Loh, kenapa kok dicepatkan sama Kanjeng Nabi? Takut anak kecil ini kemudian memerlukan ibunya yang sedang sholat, ikut jamaah sama Kanjeng Nabi, langsung dicepatkan sama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu betul-betul memanusiakan manusia. Pernah juga Kanjeng Nabi sholat lama sekali, sampai makmumnya ini mengira Kanjeng Nabi wafat. Sujudnya lama sekali Kanjeng Nabi. Bukan 1 jam loh, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sujud sampai makmum ini sudah meyakini, waduh Kanjeng Nabi ini wafat dalam keadaan sujud ini. Ternyata tidak dapat beberapa jam, Kanjeng Nabi bangun dari sujud, kemudian menyelesaikan salatnya, kemudian salam. Kemudian menawarkan pertanyaan kepada makmum, tahukah kamu kenapa saya tadi sujud lama? Katanya Kanjeng Nabi. Dijawab sama Kanjeng Nabi, tadi ada cucu saya Hasan Hussein naik ke punggung saya tidak mau mengganggu dia, saya sujud lama sampai dia saya tunggu sampai turun. Rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada anak kecil, sampai naik ke punggungnya Kanjeng Nabi, dibiarkan sama Kanjeng Nabi.
rahmat dan kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Kemudian as-sabi asyara at-tartib. Ke-17 fardunya salat adalah tertib. Tertib itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 17 ini. At-thamina asyara at-taslimatul ula. Yang ke-18 terakhir fardunya salat adalah salam. Salam yang pertama itu adalah fardu. Salam yang kedua adalah sunnah. Jadi kalau misalkan sampean misalkan wis kape mari tahiyat akhir wis kate salam kape ngentut gak kuat salam pertama assalamualaikum, salam kedua gorong salam kedua entute metu, sah apa enggak salatnya? Sah, karena dia sudah melakukan salam pertama, sudah beres, salatnya sudah selesai. Walaupun dia tidak melakukan salam kedua. Karena salam kedua hukumnya sunnah. Kemudian fal arkan allati tajibu fiha tuma'nina arba'un wa yarruku wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain. Rukun-rukun salat yang harus ada tumakninanya ada 4, yaitu ruku, i'tidal, sujud sama duduk di antara dua sujud. Ini harus ada tumakninanya. Saya ulangi lagi, tumaknina itu adalah berhenti sejenak sepanjang nopo? Sepanjang subhanallah. Jadi sampean kalau ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi apa maneh ping 3 itu lebih daripada tumaknina. Seandainya sampean ruku mocoe subhanallah terus tangi sami Allah liman hamidah. Sah, sudah masuk tumaknina. Sudah masuk tumakninanya. Karena tumaknina itu berarti sejenak sepanjang subhanallah. Tapi bagaimana kepingin sholat kita itu seperti sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad, rukuknya ya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. I'tidalnya baca Rabbana lakal hamd sampai seterusnya. Kemudian kita preteli syarat-syarat daripada fardu-fardunya salat yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu akbar itu. Allahu akbar. Syurutu takbiratul ihrami sab'ata asyar. Syaratnya takbiratul ihram ada 17. Sampean Allahu akbar niku harus ada syaratnya. Bukan hanya sekedar Allahu akbar. Nah, tapi ada syaratnya. Napa syaratnya? Supaya takbiratul ihrami panjenengan sah. Yang pertama antaqa'a halatal qiyam fil fardhil qadir. Pas takbir, pas maca Allahu akbar, sampean dalam keadaan sudah berdiri. Harus dalam keadaan berdiri. Jika mampu dalam keadaan berdiri.